Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Ceko dimanapun berada, ada beberapa terakhir kita mendengar satu ledakan politik yang ini dilakukan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi Ketua Umum PKB ini yang namanya Gus Muhaimin mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan program pembangunan IKN yang dirilis oleh Pak Jokowi. Padahal sebelumnya Gus Muhaimin ini juga ikut motong tumpeng di IKN dulunya seperti itu. Dan alasan kenapa dia tidak setuju pembangunan IKN yang terakhir itu karena tidak adanya investor dari luar, katanya begitu. Dan ini menurut saya sangat oportunis ya. Dan yang lebih lucu dan lebih dramatis itu adalah saat Caimin ya, yang seorang ketua umum PKB ini melontarkan kritik IKN tersebut, masih ada ya 2 menteri dari PKB yang menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Dan menurut saya ini satu hal yang sangat kontroversial ya. Berarti sangat kontras ya antara pendapat Ketua Umum PKB dan juga kenyataan yang ada. Dan bagaimana menurut masyarakat untuk PKB ya, terutama di pemilu 2024. Apakah PKB ini akan mengalami penurunan suara atau sebaliknya? Karena bagaimanapun juga sikap PKB ini adalah sikap yang tidak gentle, saya pikir ya. Kalau seandainya dia itu mau mengkritik seperti itu, seharusnya dia itu berani mengambil keputusan menarik menterinya. Jadi itu yang kesatria seperti itu ya. Langsung saja kita lihat ya. Seperti biasa saya akan mengambil beberapa kartu. Sobat Ceko dimanapun berada, kita lihat untuk yang pertama ada kartu ya strength ya. Terus ada Three of Cups. Kemudian ada Eight of Cups. Kemudian ada Four of Pentacles. Kemudian ada Two of Pentacles. Seperti kita pahami ya dan kita sadari bahwa saat ini ya Ketua Umum PKB ini adalah calon cawapres ya, cawapres daripada Pak Anies yang mana mengusung tema perubahan yang istilahnya paling keren itu adalah antitesa daripada Pak Jokowi. Jadi programnya Pak Anies ini nanti ada perubahan yang tentunya akan mengganti program-program Pak Jokowi yang tentunya tidak sesuai dengan versi mereka. Padahal selama ini PKB itu adalah partai pendukung pemerintah, yang mana pada saat ini masih ada 2 menteri dari PKB. Dan tentunya Caimin yang Ketua Umum PKB ini dijadikan cawapres membuat ya kebanggaan lah bagi PKB, kira-kira begitu ya. Karena di sini ada ya Three of Cups. Di sini lebih ke arah euforia ya. Jadi lebih suka istilahnya, lebih tendensinya itu PKB ini beryuforia ya, bersenang-senang ya, karena ketua umumnya itu jadi cawapres. Kemudian ada Eight of Cups. Eight of Cups ini adalah jalan yang akhirnya ditempuh antara PKB dan juga Pak Jokowi ini akhirnya berbeda. Sehingga dalam statementnya Caimin yang sekarang menjadi cawapres Pak Anies mengatakan dia tidak cocok ya dengan program kerjanya Pak Jokowi yang merilis IKN ya.
Jadi awalnya Caimin ini ya dulunya juga potong tumpeng di IKN sana, tapi alasannya kemarin itu mengatakan bahwa sudah tidak cocok lagi dengan program IKN yang dikeluarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Karena dia jadi cawapresnya Pak Anies yang memang sangat kentara tidak menginginkan IKN ya. Jadi saya pikir di sini Caimin ini manut-manut ya, manut ataupun mengiyakan daripada keinginan daripada capresnya Pak Anies yang punya pemahaman bahwa IKN itu tidak sesuatu yang harus dikerjakan. Dan sangat jelas apa yang diambil oleh PKB karena di sini ada Eight of Cups. Eight of Cups ini lebih menandakan adanya jalan yang diambil berbeda ya. Dan beberapa hari kemarin mengatakan Caimin sebagai ketua umumnya bahwa IKN itu tidak perlu dilanjutkan karena katanya ya investasinya itu nggak ada dan hanya memakai dana APBN. Namun ini adalah katanya Caimin ya, versi mereka. Yang jelas ada Four of Pentacles. Di sini jelas PKB menghitung-hitung ya. Keuntungan didapat setelah bergabung dengan Pak Anies ya sebagai cawapresnya, dan juga pendukung koalisi ya daripada partai-partai pendukung Pak Anies. Jadi apakah PKB ini akan terus ya menghasilkan satu keuntungan bila dia berada di gabungan atau di jajaran partai pengusung Pak Anies. Terus kita lihat lagi ada Two of Pentacles ya. Jadi sangat jelas PKB ini menghitung-hitung ya keuntungan, kekurangan, karena bagaimanapun juga PKB ini mempertaruhkan ya reputasi yang telah dibangun kurang lebih selama 10 tahun dengan Pak Jokowi. Dan apabila perhitungan ini nanti meleset ya, misal bila ya Pak Anies dan Pak Muhaimin nanti kalah, ya, misal ini kalah, otomatis banyak pendukung daripada PKB ini akan ngelepeh ya, pasti akan tidak mendukung partai PKB lagi. Karena bagaimanapun juga belum tentu ya orang-orang PKB ini cocok dengan wacana-wacana atau narasi yang digelorakan oleh pasangan capres dan cawapres Pak Anies dan Pak Muhaimin ini. Karena menurut mereka mungkin ada yang tidak cocok bagi pendukung PKB. Sobat Ciko dimanapun berada, kita ambil kartu lagi ya. Ada Knight of Swords. Jadi di sini PKB telah berani ya mempertimbangkan risiko yang diambilnya. Jadi saat Ketua Umum PKB ini mau menjadi cawapresnya Pak Anies, jadi dia telah menghitung risiko yang akan terjadi ya. PKB ini ke depan untung atau rugi ya. Karena bagaimanapun juga langkah-langkah yang diambil ya PKB melalui ketua umumnya menjadi cawapresnya Pak Anies pasti akan banyak risiko. Kalau tidak untung ya buntung. Namun dalam beberapa hari terakhir ya, banyak yang mengatakan survei PKB mengalami penurunan. Dan kita lihat lagi, kita ambil kartu lagi, apakah juga sama ya di tarot ini yang menggambarkan itu semua. Ada The Sun. Terus kita ambil lagi The Five of Cups. Dari orang ini sangat jelas ya. Jadi saat PKB ya berani mengambil risiko mencalonkan ketua umumnya sebagai cawapres, pasti telah menghitung ya risiko yang bakal dihadapi ya. Entah itu kerugian ataupun keuntungan. Kita lihat tadi ada Knight of Swords. Ini PKB telah memperhitungkan dengan matang. Jadi dia siap menerima segala risiko yang diambilnya. Terus ada The Sun ya. The Sun ini adalah satu perubahan besar yang pasti akan terjadi di PKB.
Ini bisa diartikan bahwa PKB ini untuk pemilu 2024 itu bagaimana nasibnya setelah Ketua Umum PKB dicalonkan sebagai cawapres. Apa yang terjadi dengan PKB? Bagaimana masyarakat pemilihnya rakyat Indonesia terhadap PKB? Dan ini ada Five of Cups. Five of Cups ini adalah bentuk kematian ya, kehancuran. Dan boleh dipastikan bahwa PKB untuk pemilu 2024 akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan ini bisa disimbolkan dengan Five of Cups. Jadi melalui narasi tarot ini ya, melalui cerita, melalui kartu-kartu tarot ini, kita bisa melihat ya, nanti ada satu konsekuensi besar, ada perubahan besar di PKB bahwa dia di pemilu 2024 pasti akan menurun karena ada Five of Cups. Semoga bacaan tarot ini membawa informasi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.